pemuka Kristen awal mula. Itu yang perlu adik saya Aderion pahami dengan baik. Sekedar informasi untuk semuanya, orang ini benar-benar buta Alkitab. Dia tidak tahu secara keseluruhan konteks, ajaran, dan isi ayat Alkitab ya, terutama ucapan-ucapan Yesus. Dia hanya tahu 1-2 ayat, dan itu pun dia temukan, dia cari dari Google, karena memang dia debater yang modal dari Google, dia sendiri sudah akui itu ya. Jadi orang yang tidak mengatakan atau menyangkal Yesus adalah Allah, orang yang menyangkal Yesus adalah Tuhan, itu adalah antikristus, Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah penyesat yang nyata. Nah, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Dialah yang menyangkal baik Bapa dan Anak. Itulah antikristus, yang menyangkal baik Allah Bapa maupun Allah Anak. Itulah antikristus. Akan tetapi, apa kata Yesus kepada orang yang mengatakan bahwa dirinya Tuhan dan Allah ya, seperti yang dikatakan Thomas? Yesus tidak melarang. Justru sebaliknya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya apa? Percaya kalau Yesus telah bangkit setelah dia menebus dosa manusia sebagai Tuhan dan Allah dan juru selamat kita semua. Jadi semuanya, iman Islam itu adalah iman dari pengajaran Al-Masih Ad-Dajjal yang sudah lama dinubuatkan oleh Yesus dan para rasul, bahwa Al-Masih Ad-Dajjal itu memang muncul dari antara kita. Kita itu maksudnya apa? Sekelilingnya itu. Karena ajaran Islam itu sebenarnya terinspirasi dari sekte Ebionit atau yang sekarang Saksi Yehova. Nah itulah, sehingga ajaran sekte sesat itu ya diadopsi oleh Muhammad. Nah kemudian Muhammad kan memang suka mengadopsi berbagai macam ajaran termasuk pagan Quraisy. Nah ajarannya ini dimasukkan ya, dimasukkan ajaran sekte Ebionit itu atau sekte Saksi Yehova yang sekarang itu ya, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah ini jadilah sekte atau kultus pagan Islam yang menjadi tonggak ajaran Al-Masih Ad-Dajjal di masa depan, yang akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau memang ada Islam yang mengatakan, atau bahkan Quran sendiri, atau bahkan Allah sendiri yang mengatakan kalau Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal ya. Itu antikristus yang sesungguhnya. Ya, suka-suka kamu lah mau mengatakan saya Dajjal, silakan, nggak apa-apa. Nah, kemudian rujukan Anda, patokan Anda mengatakan saya antikristus, patokan Anda mengatakan saya pembohong, pendusta adalah 1 Yohanes 1 Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus itu adalah Al-Masih? Lalu kemudian itulah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal Anak. Itu terjemahan 2008. Saya ulang, siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah dia yang menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Inilah antikristus yang menyangkal Bapa dan Putra. Nah, coba kita analisa ini. Siapa yang menyangkal Yesus itu adalah orang yang diurapin. Tentu itu adalah Kristen. Kalau Islam itu mengimani Yesus sebagai Mesias. Apa Mesias itu? Orang, manusia yang diurapi. Nah, Kristen tidak. Kalau Kristen tidak mengimani itu. Kenapa? Karena Kristen mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang diurapin. Meskipun Kristen mengatakan tidak, kami mengimani Yesus itu manusia, tapi faktanya disembah. Artinya mulutnya mengatakan Yesus itu manusia, tetapi imannya mengakui Yesus itu adalah Tuhan atau Allah atau Hasem. Berarti mereka inilah yang menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Karena kenapa? Mereka mengimani Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Hasem. Apakah Hasem itu Mesias? Bukan. Apakah YHWH itu Mesias? Bukan. Apakah Bapa itu Mesias? Bukan. Yang Mesias itu adalah Yesus. Tetapi lagi-lagi umat Kristen tidak mengakui kalau Yesus itu adalah manusia.
Meski mulutnya mengatakan Yesus adalah manusia, tetapi pada faktanya iman mereka mengakui, mengimani Yesus itu adalah Hasem. Yesus itu adalah Bapa, maksud saya. Lalu kemudian antikristus itu dikatakan di dalam ayat ini, meskipun ini bukan firman Tuhan ya, ini hanya karangan-karangan orang yang kita tidak kenal yang kemudian disebut dengan sebutan 1 Yohanes. Dikatakan di ayat itu bahwa antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa. Nah, coba kita analisa lebih jauh. Siapa sih yang menyangkal Bapa? Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Apakah Kristen imani? Tidak. Berarti disangkal oleh Kristen. Apa buktinya Kristen menyangkal Bapa? Kristen ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa yang ada di surga, Kristen bantah itu. Dia katakan iman Kristen bukan Bapa satu-satunya Allah yang benar, tetapi bukan Bapa yang Allah satu-satunya yang benar, tetapi Yesus juga adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Disangkal Bapa itu. Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia, disangkal oleh Kristen. Bapa itu manusia dan anak manusia dalam rupa Yesus. Itu berarti antikristus, menyangkal Bapa. Lalu kemudian apalagi pembuktian bahwa Kristen itu adalah membantah, menyangkal tentang Bapa. Bapa mengatakan, aku tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun, baik sebelum aku maupun setelah aku. Di dalam Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Tetapi Kristen bantah itu. Disangkal habis-habisan oleh Kristen dengan mengatakan Bapa dibentuk dalam bentukan baru berupa manusia. Bahkan dengan beraninya Kristen mengatakan Bapa itu dibentuk dalam rupa burung merpati. Jadi yang pendusta itu siapa sebenarnya? Kemudian dikatakan di ayat ini, meskipun ini bukan firman Tuhan ya, hanya karangan bebas. Di situ dikatakan dan menyangkal anak. Nah, Yesus nyata-nyata mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 4 ayat 22 dia adalah hamba Allah. Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus mengajarkan bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah. Taat sunat, taat puasa, taat sujud, dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi disangkal oleh orang Kristen dengan mengatakan Yesus yang adalah putra dari Maryam itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi nyata kan? Siapa yang pendusta, siapa yang pembohong, siapa yang penipu. Kalau umat Islam jelas mengakui Yesus sebagai Mesias, mengakui Yesus memiliki sembahan bernama Bapa yang adalah Allah dan tidak pernah menjelma menjadi apapun, dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan dalam arti kata putra. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah itu artinya adalah utusan Allah. Pernyataan kata Allah bagi Bani Israel itu adalah pernyataan kedekatan manusia itu kepada Allah. Bukan berarti anak dalam arti kata yang sesungguhnya. Nah, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Pak, itu ada ayatnya loh Pak. Siapa bilang Yesus itu mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Elohim. Yesus itu bukan untuk Yesus. Yesus tidak menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Elohim. Yesus mengatakan itu untuk mereka, Pak. Untuk mereka, kalau mereka mau selamat, mereka harus kenal Elohim dan harus mengenal utusannya. Ada dua. Bapak kalau main comot ayat memang beginilah, nyasar nggak karu-karuan gitu loh. Masuk gunung, masuk got, masuk mana lagi, masuk hutan, jedot-jedot gitu loh Pak. Ngawur semua Pak. Pak, di ayat yang kedua Bapak baca, ayat yang kedua jelas yang memberikan hidup yang kekal itu Elohim dan Yesus. Oke, Elohim dan Yesus, bahkan Yesus itulah pemberi hidup yang kekal. Kenapa ayat yang ketiganya Bapak bilang hanya Yesus mengatakan pemberi hidup yang kekal itu cuma satu-satunya Allah yang benar itu cuma Elohim? Bapak nggak baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua menyatakan dengan jelas pemberi hidup yang kekal itu Elohim dan Yesus. Ayat yang ketiga untuk mereka itu kalau mereka mau dapat hidup yang kekal, mereka harus mengenal Elohim dan Yesus yang utusan itu. Ayat yang kelima dengan jelas dikatakan bahwa Yesus yang utusan itu memiliki kemuliaannya sebagai Allah Bapa. Sebelum dia datang sebagai utusan, dia itu adalah Allah Bapa.
bagaimana Bapak mau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Elohim? Oh tidak Pak, itu bukan perkataan Elohim untuk dirinya. Yesus mengajarkan bahwa kalau mau selamat harus kenal Elohim dan harus kenal Yesus. Itu ada kata dannya di situ. Bapak pintar sekali manipulasi ya, kayaknya ya, pintar sekali, tepunya mantap sekali. Wah, mantap sekali. Jadi gini Bu, Ibu lagi. Jadi gini Shantik, Yesus itu datang ke Bani Israel mengajarkan apa dulu? Mengajarkan dirinya Hasem gitu, atau mengajarkan dirinya adalah utusan Hasem? Ayo, coba, masih sehat kan? Yesus nyata di dalam kitab Ibu itu dia datang sebagai utusan Hasem, berarti bukan Hasem sendiri kan? Kalau kemudian Ibu mengatakan pernyataan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah orang Israel mengenal satu-satunya Allah yang benar itu adalah Elohim, maka yang pasti di situ adalah Yesus mendudukkan dirinya sebagai utusan. Jelas kok? Coba dengarkan, saya uraikan ayatnya. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah itu, hidup kekal itu adalah satu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau ada yang dia kenal sebagai Allah lagi yang lain selain Engkau, maka Allah yang lain itu adalah Allah yang tidak benar. Karena Allah yang benar itu satu-satunya hanya Engkau. Itu kata Yesus. Nah, lalu Yesus sebagai apa dong? Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti ada dua oknum yang harus dikenal di sini menurut Yesus kalau ingin memperoleh hidup kekal. Apa itu? Mengenal Elohim sebagai satu-satunya Allah. Kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Selesai perkara. Kalau kalau Shantik ya, tidak mengimani itu, berarti jelas Shantik itu adalah apa yang dituduhkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 yang dibacakan oleh siapa tadi? Mahasiswa teolog yang ke-Islam-Islaman siapa tadi? Ferguson. Ya. Dia katakan bahwa siapakah pendusta itu? Dialah yang menyangkal Yesus bukan Mesias. Nah, Ibu menyangkal Yesus. Karena Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan, Ibu mengatakan dia bukan utusan, dialah Bapa itu sendiri. Berarti Ibu menyangkal Yesus, berarti Ibu adalah pendusta. Kan sudah saya katakan, Ibu itu adalah betina. Kok Ibu sih? Si Shantik ini adalah betina yang gemar berdusta. Gitu loh. Yang membaca terjemahan itu cuma membaca terjemahan itu kamu. Itu bukan orang lain, langsung kamu klaim cuma baca terjemahan doang. Kalaupun kami itu membahas terjemahan sama kalian ya karena kalian ngelihatnya itu dari terjemahan tok. Dan itu nggak masalah juga. Tapi kalau dijelaskan dari konteks original teksnya pun lu nggak terima. Gue udah bilang kurios itu makna kekuriusan itu bukan makna ilahi. Yesus itu disebut ilah bukan karena disebut Tuhan. Nah di Indonesia kata Tuhan itu ya Allah, Allah itu Tuhan. Berkali-kali gue jelasin itu, berkali-kali kamu nggak mau tahu. Itu permasalahannya. Berkali-kali gue jelasin itu. Itu istilah gereja kok. Itu istilah gereja yang diserap ke dalam KBBI dengan terminologi yang beda sama sekali seperti apa yang dimaksud oleh gereja itu. Itu bukan cuma saya, semua umat Kristen di Indonesia itu kitabnya adalah kitab terjemahan, termasuk kamu. Jadi nggak usah sosokan gitu loh. Akui aja memang kitabmu hanya terjemahan kok. Bahasa Yunani pun kamu tahu cuman kata itu. Kurios, saya yakin itu. Jadi kata kurios ini memang bukan hanya memiliki arti Tuhan. Itu yang perlu kamu pahami. Tetapi juga sebagai Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan, lantas kenapa disembah? Kalau Yesus itu adalah Tuhan, tetapi faktanya dia hanya kurios. Kan gitu. Jadi mau lari kemana pun tetap aja kena. Yesus sendiri gimana?
Mau disebut dia adalah Kurios, mau disebut dia adalah Lord, mau dia disebut sebagai God, dia mau disebut apapun, Yahweh atau Zeus atau apalah itu ceritanya. Faktanya Yesus sedang mempertontonkan dirinya itu adalah manusia, hamba Allah. Dia sudah sholat, sujud, berdoa, puasa, sunat, tidak makan babi, ibadah hari Sabat. Apakah itu dia sedang membuktikan kalau dirinya adalah Tuhan? Tidak, bukan? Dia sedang membuktikan, mencontohkan bahwa dirinya itu adalah hamba Allah yang soleh, yang taat kepada hukum Torah yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu yang dicontohkan oleh Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan Bani Kristen tapi. Nah, kalau Yesus mencontohkan berpuasa, mencontohkan bersunat, mencontohkan bersyahadat, mencontohkan berpuasa dan seterusnya, lantas kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti ajaranku. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus berdoa. Itu berarti kalau mengasihi Yesus, ikuti ajarannya. Sekarang Anda menyembah Yesus, itu ajaran siapa? Anda makan babi, itu ajaran siapa? Anda membatalkan hukum sunat, itu ajaran siapa? Sementara di ayat itu, Yohanes 14 ayat 15, jelas Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti, akan mengikuti, akan mentaati hukum-hukumku. Mana hukum Yesus? Torah. Di mana dibuktikan itu? Matius 5 ayat 17, 18, 19, 20. Kurang apa lagi coba? Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, dihukum neraka. Tapi yang mengajarkan hukum Torah kepada orang lain dan mengamalkannya sendiri, dihukum sorga. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi menggenapi. Jadi jelas, Yesus mengatakan seperti itu. Kalau Anda mengasihi Yesus, ikuti ajarannya. Apa ajaran Yesus? Bersyahadat, berpuasa, bersunat, bersujud, berdoa, dan seterusnya. Tidak pernah Yesus menyembah Yesus, tidak pernah makan babi, tidak pernah ibadah hari Minggu, tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Lantas, Kristen itu ngikutin siapa? Seperti itu. Jadi mau dia adalah Kurios, mau dia adalah Tuhan, mau dia adalah Tuhan, mau dia adalah Allah, mau dia adalah apapun namanya, Yesus sedang mempraktekkan sebagai hamba Allah. Dan kalau mengasihinya, harus mengikuti ajarannya, harus mengikuti perkataannya, harus mengikuti hukum-hukumnya. Jadi Islam, kalau Kristen itu adalah diartikan sebagai pengikut Yesus, Islamlah Kristen itu. Paham tidak sampai sini? Bapak bukan meluruskan ajaran Yesus, Pak Zulkifli M. Abbas, Mister terhormat, yang ganteng, yang mulia, yang agung kudus. Mister Zulkifli, dikau tidak meluruskan ajaran Yesus, tetapi dikau justru menyelewengkan ajaran Yesus. Bagaimana dikau bisa berkata bahwa Yohanes mengajarkan, bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa satu-satunya Tuhan yang Tuhan yang benar itu adalah hanya Elohim dan dia cuma utusan. Bagaimana dikau berpikiran seperti itu? Sedangkan Yohanes sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim yang menjadi manusia. Sedangkan Yohanes mengatakan bahwa kami ini ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia atau Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini pernyataan dari Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes 17 ayat 3 itu. Kalau Bapak berpikir seperti itu jelas Bapak yang on, Pak. Agak sedikit lola-lola gitu loh, Pak. Otak Bapak agak ublak-ublak gitu loh, Pak. Karena jelas Yohanes ini punya visi dan misi untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang artinya jelmaan Allah. Ini pengajaran dari Rasul Yohanes. Bahkan dia mati karena pengajarannya ini loh, Pak. Dia bahkan dihukum mati karena pengajaran ini. Bagaimana bisa Bapak mengatakan
di dalam Yohanes 17 ini mengatakan Yesus hanya mengaku utusan, dan Yesus mengatakan bahwa Elohim itu satu-satunya Allah yang benar. Pak, Bapak tidak bacakah dikau, Pak? Tidakkah dikau membaca bahwa Yesus mengatakan inilah satu-satunya hidup yang kekal, bahwa mereka, oke Pak, mereka harus mengenal satu-satunya Elohim yang benar, dan mereka harus mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Elohim itu. Jadi mereka harus mengenal dua oknum itu, Pak. Untuk hidup yang kekal itu harus mengenal dua oknum. Sekali lagi, untuk hidup yang kekal itu orang-orang harus mengenal dua oknum, dua nama itu, Pak. Elohim dan Yesus, pengutus dan utusannya, Pak. Karena jelas ayat yang kedua, Elohim dan Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Oke, ayat yang kelima, Yesus yang utusan itu dikatakan mempunyai keberadaan sebagai Allah Bapa sebelum dia datang menjadi utusan. Tidakkah Bapak membaca Alkitab itu secara kontekstual? Oke, saya yakin Bapak cuma comot ayat berasal dari Google atau arahan dari ustadz-ustadz sesat Bapak ini, ya Pak. Sayangku, waktu menaming kendek diobela, ya, abang ngajarin samamu ya sayang, bahwa yang Uti katakan itu adalah pernyataan Yohanes. Nah sekarang Anda itu pengikut Yohanes atau pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus, Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Kalau Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang ikut Yesus apa ikut Yohanes? Kan sederhananya seperti itu. Lagian penulis kitab Yohanes itu kan bukan anak Zebedeus, bukan saudaranya Yakobus, tetapi orang yang tidak dikenal. Dia adalah orang ketiga, bukan orang kedua dari Yesus. Dia hanya wartawan lepas yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Kemudian agar dianggap sebuah kebenaran, ditulisilah nama Yohanes sebagai penulisnya. Padahal bukan. Itu. Jadi kalau Yohanes mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Yahsem, Yesus itu adalah Bapa, itu ajaran Yohanes. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu adil. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Ada Bapa yang bersamaku. Loh, berarti Yesus itu bukan Bapa, tetapi manusia yang diutus oleh Allah, yang bersama-sama dengan Allah karena dia adalah Rasul. Jadi Yesus itu Rasul. Karena Rasul itu artinya utusan Allah. Dan Yesus mengakui dirinya utusan Allah, berarti dia adalah Rasul. Kalau Paulus itu utusan tuyul. Kalau Paulus itu utusan tuyul, karena Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, apalagi diutus oleh Allah. Seperti itu sayang Uti Watina yang manis. Inilah yang disebut orang buta berusaha menuntun orang lain, padahal dirinya sendiri buta. Orang ini sangat buta Alkitab, buta konteks, buta ajaran, dan buta isinya, ya, isi secara keseluruhan. Dan dia hanya tahu 1-2 ayat, itu pun dia dapat dari internet. Dan itulah modal dia berdebat. Argumentasi yang menyerang dan menghujat keimanan kekristenan, itulah modal dia berdebat di internet. Dia dapat itu semua dari internet. Jadi orang buta Alkitab ini mengatakan bahwa orang yang sudah dari kecil megang Alkitab seperti saya, ya dari umur 6 tahun megang Alkitab, dikatain gak paham Alkitab. Sementara dia pegang Alkitab belum ada 5 tahun. Bahkan dia gak punya Alkitab. Adapun Alkitab dia dapat dari internet. Nah orang seperti ini kan konyol. Kenapa? Karena dia sama sekali buta, tapi mengatai orang lain buta dan berusaha menuntun orang lain, padahal dirinya sendiri buta. Bahkan dia tidak tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Karena apa? Karena saking butanya dia terhadap Alkitab dan hanya mengutip 1-2 ayat. Itulah. Nah, kalau membahas soal Al-Quran, orang Islam itu paling ketakutan kalau Quran dibahas di dalam suatu perdebatan atau diskusi atau dialog. Kenapa? Karena kalau Quran sudah dibuka semua ayatnya, maka akan tertelanjangi semua hasil ajaran-ajaran yang merampok sana-sini itu. Itulah kenapa Islam sangat ketakutan ketika apabila 1 ayat saja Quran dikutip lalu
diberikan suatu gugatan atau diberikan suatu pertanyaan atau diberikan suatu kritikan, Islam sangat ketakutan. Dan sembunyi apa? Sembunyi di balik bahasa Arab. Bahasa Arab pun itu bahasa terjemahan. Karena apa? Karena nabi-nabi yang dirampok, yang dimasukkan di dalam Alkitab itu semua berbahasa Ibrani dan Aram. Cuman itu doang tuh satu tuh nabi tuh ya. Siapa tuh namanya? Pokoknya saya nggak mau nyebut lah. Alergi nanti saya soalnya. Maaf ya. Itu doang tuh yang berbahasa Arab. Sisanya berbahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aram. Ada yang lucu apa? Ada kitab, ada suatu cerita seorang nabi bernama Isa. Ya, menurut iman mereka, Isa itu nabi. Padahal Isa tidak mengimani mereka sama sekali, tidak mengenal mereka sama sekali, bahkan menolak mereka. Nah, tetapi mereka menjilat dan mengatakan Isa ini nabi untuk Israel. Lucunya mereka imani. Dan Isa diberikan kitab bernama Injil. Injil itu bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, yaitu Evangelion ya. Evangelion diterjemahkan menjadi Injil, dan itulah nama kitab yang diberikan untuk orang Israel. Orang yang berbahasa Israel, bahasanya Ibrani, diberikan kitab dalam bahasa Yunani. Ini lucunya mereka. Dan mereka bilang apa? Injil itu bahasa Arab. Nah, sudah buta Alkitab, buta sejarah, buta bahasa, ini. Tapi merasa sok tahu, merasa paling benar sendiri. Inilah, kalau agama asal jadi ya seperti ini. Tidak punya pendirian, tidak punya kualitas, tidak punya pengetahuan, dan merasa benar sendiri. Itu yang paling utama. Nah, ini kesesatan Islam yang nyata. Nah, untuk Islam, ya, siapapun kalian, dalil-dalil dalam Quran kalian itu adalah semuanya bentuk bantahan, ya, bantahan dan rampokan, hasil menyerap dari ajaran-ajaran kami juga, termasuk Yesus kalian jadikan Isa itu, lalu kemudian kalian klaim sebagai nabi, padahal Yesus sendiri, Isa sendiri tidak mengenal kalian dan tidak menerima kalian sama sekali, gitu loh. Jadi kalian tidak perlu repot-repot mengakui beliau sebagai nabi, ya. Kalian sendiri dinajiskan oleh beliau, gitu loh. Nah, isi Quran itu sebenarnya hanya bantahan dan rampokan, gitu loh. Ya. Makanya, kenapa kok sampai ada bantahan tentang ketuhanan Yesus? Karena Muhammad salah, itu kan saya jadi menyebut namanya itu nggak boleh tuh. Karena si itu mengambil ya ajaran dari sekte Ebionit atau sekte yang namanya sekarang Saksi Yehova yang menolak ketuhanan Yesus. Inilah antikristus. Antikristus, siapakah antikristus itu? Antikristus Al-Masih Ad-Dajjal adalah yang menolak keilahian Bapa maupun Anak. Inilah yang menjadi konsep ajaran Islam di dalam Quran. Makanya ada bantahan-bantahan. Di samping itu, ya, kenapa kok ketuhanan atau keilahian Yesus dibantah? Karena Islam, ya, itu si pengarang Islam itu ingin menjadikan Allah sebagai single God, ya, sesembahan tunggal. Kenapa? Karena Allah tadinya adalah sembahan pagan Quraisy yang punya 3 anak perempuan. Hal ini pun juga tercatat jelas dalam Quran, surah An-Najm ayat 19-21, Az-Zukhruf ayat 15, ya. Itu bahkan ada tafsiran-tafsirannya itu. Jadi Allah ini dulu diyakini Allah itu sudah eksis lama sebelum Islam menyembah Allah, sebelum Muhammad jadi Islam, Muhammad sudah menyembah Allah. Tetapi dalam konsep, ya, dalam pemahaman, dalam teologi, bahwa Allah ini adalah dewa tertinggi, dewa dengan otoritas tertinggi yang punya 3 orang putri, yaitu Manat, Azza, dan Lata. Dan konyolnya, menurut bantahan Quran, Manat, Azza, dan Lata itu, anak-anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Nah, malaikat itu dianggap sebagai anak perempuan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana ada malaikat yang namanya Manat, Azza, dan Lata? Nah, ini dia. Islam tidak akan mengerti ini. Kenapa? Karena jangankan Alkitab, Quran sendiri maupun mereka sudah baca dalam bahasa Arab, tetap mereka tidak akan paham. Kenapa? Karena mereka memiliki dasar konsep agama yang semuanya, yang sumbernya cuma bantahan dan rampokan. Begitu. Jadi si calon pendeta ini yang sekolah teologi agar bisa ke Islaman ini tidak berani lagi bersentuhan langsung dengan menanggapi pernyataan saya dengan mendudukkan saya sebagai lawan diskusinya. Gak berani lagi, karena sudah benjol-benjol kan. Sehingga
Ya, dia bicara sendiri gitu loh. Meskipun dia tanggapin VN saya, tapi dia tidak punya nyali untuk berbicara langsung pada saya. Ya, karena itu dia sudah muntah darah aku buat. Ya, itu bahasa hiperbola. Karena faktanya memang kayak gitu sih. Nah, pertama, banyak hal yang dia sampaikan. Dia katakan saya buta Alkitab. Padahal, secara analisa sederhana, kritik teks terhadap kitabnya, dia yang buta. Kenapa gospel kok disebut Alkitab? Kan harusnya dia malu. Kenapa? Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Tanpa malu-malu menghujat Al-Quran, menghujat Rasulullah Muhammad SAW, tetapi gospelnya dinobatkan dengan nama Alkitab. Itu yang pertama. Kalau saya jadi dia, tapi kan nggak mungkin, saya kan waras, ya kan? Nah, andai dia itu sehat, maka malu dia menyebut kitabnya itu dengan nama Alkitab. Malu, karena Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, itu. Tapi dengan PD-nya Alkitab. Padahal kitabnya itu adalah Biblos, alias Gospel. Nah, kalau mau dipaksakan menjadi bahasa Arab, harusnya Kitabun atau Al-Muqaddas, kan gitu. Tapi ya sudahlah, itu yang pertama. Dia nyebut saya buta Alkitab katanya. Padahal saya ini bisa Alkitab, bisa Al-Quran gitu. Kalau Alkitab dalam perspektif pemahamannya dia adalah gospel, loh saya juga lebih paham gospel daripada dia. Adapun saya menyampaikan ayat per ayat, kan saya nggak mungkin baca satu kitab. Dia sebut saya dari internet. Loh, apakah memang salah apa yang saya sampaikan? Sekarang orang itu serba online. Orang mau belajar apapun, belanja apapun lewat online kan. Jadi kalau sudah ada di internet, ya orang bodoh yang masih mau buka kitab yang hanyalah merupakan catatan-catatan wartawan kan gitu. Meskipun saya tidak bisa menyembunyikan bahwa saya lebih banyak hafal kitabnya dia daripada diri sendiri, daripada si Ferguson ini sendiri. Iya toh? Kan gitu. Nah, kemudian saudara mengatakan, saya hanya tahu 1-2 ayat di dalam kitabmu. Siapa bilang? Boleh diuji. Makanya aku bilang, kalau memang Anda itu mau, kita ketemu langsung. Kita uji. Siapa sebenarnya yang tidak paham gospel? Saya atau Anda? Kan gitu. Lalu, poin yang dia katakan lagi bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, itu kan iman Anda, tapi iman Yesus gimana? Ayo, Yesus ketika dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan, itu jelas kok. Bahkan di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36, Yesus mengatakan, sah-sah saja saya disebut sebagai Allah, karena saya adalah penyampai firman. Artinya dia adalah utusan Allah. Sama ketika Muhammad juga mengatakan, innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Muhammad juga begitu kok. Dia mengatakan dirinya adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Kata Muhammad, innani ana Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Muhammad. Tapi apakah Muhammad itu adalah Allah itu? Tidak. Kenapa? Karena Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah sebagai penyampai firman. Sama seperti Yesus. Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi wajar ketika Yesus mengaku Allah. Wajar ketika Yesus mengaku Alfa dan Omega. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Itu yang Anda tidak paham. Lalu kemudian Anda mengatakan, umat Islam itu ketakutan bahas Al-Quran. Halo? Sejak kapan kamu bahas Al-Quran? Yang kamu bahas itu adalah terjemahan. Kamu katakan sembunyi di balik bahasa Arab. Oh tidak, Al-Quran itu memang bahasa Arab. Jadi untuk mengetahuinya harus masuk ke ranah original teksnya. Jangan samakan dengan kitabmu yang hanya buatan Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil. Jangan disamakan itu. Al-Quran firman Allah harus dikaji firman Allahnya, bukan perkataan manusianya yang terjemahannya itu bukan. Makanya saya katakan kamu itu umat terjemahan. Tapi kamu katakan Islamlah yang umat terjemahan. Karena katanya seluruh nabi itu menggunakan bahasa Ibrani, Aram dan seterusnya. Kamu harus paham, Al-Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam menggunakan bahasa Arab. Selesai.
berarti Quran original teksnya adalah bahasa Arab, bukan terjemahan dari kitab lain. Kalau terjemahan dari kitab lain, maka Al-Quran akan mengatakan yang disembeli, yang ingin dikurbankan adalah Ishak. Kalau mengikuti kitabmu, Al-Quran itu terjemahan kitabmu, maka Al-Quran akan mengatakan matahari belum diciptakan, tetapi sudah ada siang dan malam hari pertama. Kalau mengikuti kitabmu, maka tertulis dalam Al-Quran Allah itu menyesal. Allah itu kalah gulat dengan Yakub. Allah itu pinjam gunting. Allah itu menangis. Allah itu capek, lelah pada hari ke-7, maka dia beristirahat. Allah itu roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Di dalam Al-Quran akan dikatakan kalau itu terjemahan, itu adalah terjemahan dari kitabmu, maka Al-Quran pun akan mengatakan langit itu bertiang. Iya kan? Tapi kan Al-Quran tidak. Al-Quran itu meluruskan semua yang dibengkokkan oleh kitabmu. Jadi Anda harus banyak belajar. Memang wajar ketika Anda ketakutan dengan saya. Kemudian Nabi Isa lagi kamu bahas. Nabi Isa katanya tidak mengimani orang-orang Islam. Loh, di dalam Lukas yang ada di dalam kitabmu, Lukas 24 ayat 36, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah muridnya dengan berkata, Islam untuk kalian semua, Salam alaihim. Itu kata Yesus. Ayo, kamu bantah kayak apa? Coba. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Salam alaikum. Artinya Islam untuk kalian semua. Kapan-kapannya Yesus menyebut Kristen untuk kalian semua? Tidak pernah. Yang Yesus sebut malah Islam, kan gitu. Jadi Islam itu mengenal Yesus itu mengenal Islam. Kenapa saya mengatakan mengenal Islam? Kalau Yesus sekarang bangkit dari Yesus sekarang turun, saat ini dia turun, maka yang dikiranya pengikutnya itu adalah Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang berpuasa, hanya Islam yang bersunat, hanya Islam yang tidak makan babi, hanya Islam yang bersujud menyembah kepada Allah, hanya Islam yang bersyahadat, hanya Islam yang melakukan penyembahan terhadap Allah satu-satunya Tuhan. Sementara kamu tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, dia akan cari siapa yang menganggapnya rasul, siapa yang menuhankan satu Tuhan. Itulah yang berhak mendapatkan hidup kekal. Nah, ketika Yesus datang kepada kamu sekarang ini, dia turun, misalnya kedatangan yang kedua. Dia datangi Kristen, loh, kok ini ada yang menyembah saya, kok ini ada yang makan babi, kok ini ada yang tidak sunat, kok ada yang ibadah hari Minggu, kan gitu ceritanya. Maka Anda akan diusir oleh Yesus sebagaimana yang terdalam Matius 5 ayat 17, 18, 19, 20. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jadi Anda harus banyak belajar, ya. Lalu kemudian Anda katakan Injil itu bahasa Yunani. Nenekmu kiper. Dari mana ke mana Injil itu bahasa Yunani? Bahasa Yunani itu adalah Evangelion. Jangan kamu susah menyebutnya. Evangelion. Itulah Injil. Evangelion. Itulah kitabmu gospel. Injil itu bahasa Arab, terdiri dari huruf alif, nun, jim, dan lam. Injil. Nah, kalau gospel itu terdiri dari huruf apa? Nah, ayo. Di dalam kitabmu Evangelion, berita baik. Injil apa artinya? Injil artinya di dalam Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Nah, gospel apa artinya? Ayo. Evangelion apa artinya? Kan tidak sama. Evangelion artinya surat kabar, kan gitu. Sementara Injil itu artinya adalah pengajaran atau wahyu atau ilham yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kamu jangan mengada-ngada. Kemudian kamu katakan Al-Quran itu adalah merampok ayat-ayat Injil. Nah, enggak, kebalik itu. Kamu harusnya malu mengatakan bahwa Al-Quran itu mencuri kitab ayat-ayat gospel, kitab-kitab ayat-ayat Evangelion. Harusnya kamu malu. Karena Al-Quran tidak pernah mengutip ada 3 Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran itu isinya adalah membantah semua ajaran Kristen. Ya pastilah ajaran Kristen itu bukan ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Nabi yang terakhir kali diutus kepada Bani Israel yang kemudian namanya kau palsukan menjadi Yesus, bukan. Lalu kemudian dikatakan Muhammad SAW mau menyembah Allah saja. Ya memang benar, seperti Nabi Isa atau Yesus hanya mau menyembah hanya kepada Allah, tidak mau menyembah kepada manusia. Apalagi burung merpati. Gimana kalau burung merpatinya bertelur terus kau sembah? Begitu melahirkan, menetas telurnya, merpatinya ada Roh Kudus kecil, kan gitu. Lalu kemudian kamu mengatakan tuduhan terakhirmu di VN-mu yang panjang itu, kamu katakan bahwa
Allah yang disembah oleh Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki 3 anak. Nah, inilah yang saya katakan. Kapan-kapannya kamu bisa membahas Al-Quran. Kamu umat terjemahan gak tahu apa-apa. Yang dimaksud dalam surah itu ada penjelasan tentang kaum Quraisy yang menganggap bahwa Allah itu punya anak. Bukan Muhammad yang mengajarkan bahwa Allah itu punya anak. Nah, disitulah kekeliruanmu sebagai umat terjemahan yang tidak tahu tentang Al-Quran. Yang kamu tahu hanya terjemahan. Makanya saya katakan kamu itu adalah umat tuyul, umat terjemahan. Kitabnya nggak tahu, yang mana original teksnya nggak tahu, original kitabnya nggak tahu, apalagi Al-Quran. Kan gitu.